Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan. Hari ini kami kelompok 1, grup 1 akan membawakan presentasi tentang talent management competencies for leader and professional. Jadi ini adalah part ke-7 di mana di sini akan berisi dari chapter 50, 51, dan 52. Sebagai preliminary, part ini akan membahas dan mencakup kompetensi manajemen bakat atau talent yang dibutuhkan oleh para profesional dan para pemimpin. Mereka telah dikembangkan dengan cepat oleh yang kita sebut namanya SRM atau Society for Human Resource Management, ataupun juga ada di sana Association for Talent Development dan juga Organization Development Network. Untuk chapter 50 yaitu tentang kompetensi driven approach to talent management optimization atau pendekatan berbasis kompetensi untuk pengoptimalan manajemen bakat akan saya bawakan. Pertama kita akan bicara tentang pengenalan, yaitu manajemen sumber daya manusia atau sering disebutnya HRM dan juga manajemen bakat atau kita singkat TM, talent management adalah pasangan yang menarik. Ada yang berpendapat bahwa talent management hanyalah bagian dari dunia HRM atau dunia SDM yang komprehensif, yang sangat luas. Atau juga ada juga yang berpendapat bahwa talent management adalah fungsi yang lebih luas dalam sebuah organisasi yang merupakan tanggung jawab semua pemimpin dan manajer. Kenyataannya mungkin kombinasi keduanya. Jadi talent management adalah fungsi penting dari SDM dan tanggung jawab semua pemimpin dan para manajer. Dalam bab ini, tentunya bab ini akan berfokus pada bagaimana kompetensi penting untuk kesuksesan sebagai seorang SDM. Jadi dari beberapa pendapat tadi, di slide ini kita bisa tarik garis benang merahnya, yaitu talent management itu adalah bagian dari HRM yang berfokus pada proses program, dan juga norma budaya dalam organisasi yang dirancang untuk menarik, mengembangkan, menyebarkan, dan juga mempertahankan talent atau bakat untuk mencapai tujuan strategis dan juga memenuhi kebutuhan bisnis di masa depan. Kita bisa lihat di gambar figur 50.1 di sana menggambarkan tentang talent management dan juga overlap across organization function. Jadi antara talent management dan juga bagaimana irisannya dengan organization functional yang lain. Jadi kalau bisa dilihat di gambar itu di sebelah kiri, yang lingkaran sebelah kiri itu di situ adalah lingkaran untuk HR dan juga TM departemen. Sementara yang di kanan adalah other functional area. Nah, di bagian tengah mengenai akuisisi, onboarding, engagement, juga enhancement itu adalah bagian dari irisan dari antara HR atau TM departemen dan juga other functional area. Jadi gambar 50 ini menyoroti di mana peran sumber daya manusia atau SDM dan juga departemen talent management dan juga pemimpin organisasi lainnya yang sering dapat bertemu atau menyimpang kalau kita bicara dari sisi manajemen bakat organisasi. Sehingga kita juga bisa membuat semacam kesimpulan kecil atau quick win ya. Jadi ketika departemen dan pemimpin HR atau talent management itu berbagi tanggung jawab dan bekerja sama secara kolaboratif dalam menerapkan solusi bakatnya, organisasi itu akan berada pada posisi yang lebih baik untuk mencapai kesuksesan dan juga pastinya mengurangi risiko. Karena ada kolaborasi, kerjasama, teamwork. Terus yang selanjutnya adalah kompetensi yang diperlukan untuk sukses sebagai seorang profesional SDM juga memastikan kemampuan untuk membimbing, memimpin, mengevaluasi, dan juga melaksanakan talent management di dalam organisasinya. Yang terakhir quick-winnya adalah berarti perlunya dipersiapkan hal-hal untuk mendiskusikan tren bakat yang harus dipersiapkan oleh praktisi talent management dan juga kompetensi yang diperlukan untuk sukses. Selanjutnya kita akan bicara what are the HR competencies and competency models? Apa model kompetensi dan kompetensi untuk SDM itu apa aja? Jadi pertama kita akan bahas apa itu kompetensi ya, dari studi yang dilakukan oleh SHRM atau tadi Society Human Resource Management tadi menunjukkan bahwa kompetensi itu adalah pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan juga karakteristik lain, misalnya sifat, pola pikir ataupun sikap, atau sering disebutnya KSO ya. Di situ ada knowledge, skill, ability dan juga others karakteristik disingkat KSAO. Atau sekelompok KSAO yang bila diterapkan dalam peran yang sesuai itu akan membantu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah,
Jadi itu yang dinamakan kompetensi menurut SHRM. Terus apa guna kompetensi? Guna kompetensi dari buku ini kita dapat dua ya. Kompetensi itu membantu menyederhanakan proses mengikat, contohnya konkretnya adalah ekspektasi kinerja dengan misi dan tujuan organisasi atau profesionalnya itu akan berjalan bersamaan. Yang kedua adalah kompetensi akan berkontribusi pada kinerja teladan individu yang meningkatkan adanya kemungkinan dampak positif pada organisasi. Nah, apa saja human resource kompetensi? Nah, kompetensi SDM itu adalah kompetensi yang khusus untuk para profesi SDM. Dengan kata lain, individu atau kumpulan KSAO yang membantu mereka dalam peran SDM mencapai hasil bisnis. Kemudian model kompetensi SDM itu mencerminkan sekumpulan kompetensi yang menentukan kesuksesan bagi para profesional di bidang SDM. Saya lanjutkan, pertanyaan selanjutnya, apakah kompetensi itu hanya untuk HRM? Jadi kompetensi sangat berharga dan kita sama-sama tahu bahwa itu tidak hanya untuk profesi SDM dan juga pengelolaan bakat di bidang SDM, tetapi juga untuk talent management di seluruh organisasi pada umumnya. Bagaimana kompetensi SDM itu membantu dan melakukan talent management yang efektif? Pada bab selanjutnya nanti kita akan bahas dan itu akan terjawab nantinya di sana. Selanjutnya kita akan bicara what is the SHRM competency model atau Society for Human Resource Management Competency Model. Jadi kalau kita bicara tentang model kompetensi dari SHRM atau SHRM, misinya adalah salah satu misi dari SHRM adalah melakukan penelitian dan juga menghasilkan kepemimpinan pemikiran yang bertujuan untuk mengidentifikasi apa yang membuat seorang profesional HR itu sukses dan bagaimana profesional HR itu dapat memenuhi tujuan karir mereka sambil secara efektif melayani tujuan organisasi mereka. Salah satu area SHRM adalah menjalankan misi ini adalah kompetensi SDM itu sendiri. Yang kedua kita bicara dari sisi cadence SHRM ya. Jadi kompetensi SHRM ini adalah sudah sesuatu yang komprehensif ya, yang didasarkan pada masukan dari 33.000 profesional HR di seluruh dunia dan sudah sesuai dengan praktek terbaik. Kompetensi ini diperbarui rata-rata antara 3 hingga 7 tahun ya. Terus kemudian kalau kita bicara tentang kompetensi model SHRM juga mengembangkan model kompetensi untuk apa aja. Jadi model kompetensinya di salah satu adalah memperjelas profesional HR apa yang perlu mereka ketahui dan lakukan untuk sukses itu seperti apa. Terus memberikan landasan untuk pengembangan penilaian kompetensi SDM dan juga perangkat pendidikan. Yang ketiga adalah membuka komunikasi kepada orang lain di luar HR apa yang dibutuhkan oleh profesinya. Baik, selanjutnya masih lanjutan dari tadi. Kalau tadi kita ngomongin tentang model kompetensi SHRM, di sini kita juga langsung membahas sendiri tentang model kompetensi. Yang dimaksud dengan model kompetensi itu adalah mengidentifikasikan adanya 9 kompetensi yang penting untuk sukses di bidang SDM. Yang disusun menjadi 4 kelompok besar, jadi bisa kita lihat di gambar 50.2 di samping. Jadi sebagai pelengkap, model kompetensi yang lebih umum untuk tujuan pengembangan profesional yang kuat dan sumber penilaian untuk profesi SDM. Itu SHRM membuat dokumen paralel, yaitu SHRM Body of Competency atau yang kita sering sebut SHRM Body of Competency and Knowledge atau disingkat BOCK, BOK ya, atau model kompetensi SHRM sering disebutnya. Model kompetensi SHRM ini mencerminkan kompetensi yang paling kritis untuk membedakan antara profesional HR yang berkinerja tinggi dan juga rendah. Jadi kalau di sini bisa dilihat jadi dikelompokkan, contohnya leadership itu ada 2 ini. Terus kita bicara tentang interpersonal, hubungan antara orang ke orang lain, antara HR ke orang lain, HR internal HR sendiri. Terus kalau HR relationnya dengan bisnis, dengan HR atau tim TM itu seperti apa. Ini kelompoknya jadi 4 kelompok besar yang aktualnya ada 9. Mungkin ini ada 8 dan ditambah 1 ini jadi jumlahnya 9 yang di bawah. Lanjutkan slide sebelumnya. Jadi kalau kita bicara tentang model kompetensi, kompetensi teknis keahlian SDM itu adalah kompetensi untuk menjadi pemimpin bisnis yang sukses, yang di setiap area fungsional dalam organisasi serupa dengan yang diperlukan untuk sukses sebagai seorang profesional SDM.
sebagaimana tercermin dalam 3 kelompok kompetensi tambahan, yaitu kita bicara tadi ada bisnis, ada leadership dan kepemimpinan, dan juga interpersonal. Selain dari HR kompetensi expertise-nya sendiri ya. Nah, selanjutnya adalah bahwa pemimpin itu harus diharapkan mahir dalam berkomunikasi, mengelola hubungan, memodelkan dan juga membina perilaku etis, mendemonstrasikan ketajaman bisnis atau keakuratan bisnis, mengevaluasi situasi dan data secara kritis, membuat keputusan berbasis bukti atau dengan data, berfungsi secara efektif dalam konteks global dan juga budaya yang kompleks. Selanjutnya, berkonsultasi dengan orang lain dalam organisasi di bidang keahlian mereka, memimpin orang lain, dan juga menavigasi dalam lingkungan organisasi dan bisnis. Kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses dalam SDM itu tidak jauh berbeda dari apa yang dibutuhkan untuk sukses dalam peran kepemimpinan apapun. Dan talent management ya, itu dapat dipandang sebagai fungsi dari setiap pemimpin organisasi. Maka masuk akal bahwa kompetensi yang diperlukan untuk sukses dalam SDM adalah kompetensi yang sama yang diperlukan untuk sukses dalam mengelola bakat secara umum. Selanjutnya adalah kita bicara tentang what competencies are included in the SHRM competencies model. Jadi kompetensi apa aja yang termasuk dalam model kompetensi SHRM. Seperti disebutkan sebelumnya, kompetensi dalam model kompetensi SHRM itu diatur menurut klaster ya. Mereka adalah klaster kepemimpinan, bisnis, kompetensi interpersonal, dan juga keahlian SDM sendiri atau disebutnya HR expertise tadi yang dikhusus untuk memang profesional HR. Jadi dari kotak di bawah itu kita bisa membagi klasternya menjadi 4 klaster, bahwa dari sisi HR-nya adalah HR expertise sendiri, sementara klaster leader, klaster interpersonal untuk komunikasi dengan sesama atau yang lain, dan juga bisnis cluster harus ada juga sebagai kompetensi dari HR, karena HR juga harus tahu bisnis, harus tahu memiliki ilmu kepemimpinan, dan juga harus bisa berkomunikasi dengan orang lain, pihak lain, mengurangi konflik. Sekarang kita bicara satu persatu tentang 4 klaster tadi. Ya, sekarang adalah leadership cluster. Kepemimpinan dan navigasi itu terdiri dari satu kompetensi yang mencerminkan bahwa KSA atau knowledge skill ability yang diperlukan untuk menavigasi organisasi dan mencapai tujuan SDM, untuk menciptakan visi dan misi selaras dengan arah dan strategis dan juga budaya organisasi tentunya, untuk memimpin dan juga untuk mendorong perubahan organisasi itu sendiri. Agar berhasil dalam kepemimpinan dan navigasi saat mempraktikkan talent management, itu membutuhkan pemahaman dasar tentang pengetahuan dan juga prinsip-prinsip terkait ya, termasuk apa saja di sana. Prinsip-prinsip itu adalah salah satunya adalah leadership teori. Jadi harus paham tentang teori leadership itu seperti apa, bagaimana bicara tentang people management teknik, jadi bagaimana memanage people, dan juga motivasi teori itu seperti apa, bisa memotivasi orang lain, teorinya seperti apa, bagaimana menginfluence dan juga persuasion tekniknya, terus dan juga trust and relationship building tekniknya. Jadi sebagai talent management kita harus memiliki kompetensi ini, karena memang kompetensi ini akan diperlukan salah satunya untuk keperluan dari sisi leadership cluster. Selanjutnya, konsep utama yang diperlukan untuk praktik etika yang sukses di dunia talent management itu akan meliputi prinsip dan praktik bisnis yang etis, anonimitas, kerahasiaan, dan juga prinsip dan kebijakan privasi. Yang terakhir adalah kita bicara kode etik atau code of conduct. Baik, selanjutnya kita bicara dari sisi yang kedua, itu bisnis cluster. Kembali lagi, praktisi HR dan juga talent management baik di sektor swasta ataupun publik itu harus mahir dalam bisnis agar berhasil melalui identifikasi, perancangan, penerapan, dan juga evaluasi talent management dan juga solusi bisnis lainnya. Untuk memenuhi tujuan organisasi, 3 kompetensi untuk bisnis model kompetensi di SHRM itu, khususnya yang berhubungan dengan klaster bisnis, kita akan bicara dari sisi contohnya adalah keakuratan atau ketajaman bisnis, terus evaluasi kritisnya seperti apa, dan juga konsultasi. Kalau kita bicara dari sisi keakuratan bisnis atau kita bicara tentang business acumen, lebih dari sekedar pengetahuan bisnis ataupun praktisi TM itu harus mengetahui konsep-konsep kunci untuk membantu mereka berhasil menguasai kompetensi, yaitu business system and concept,
bisnis itu konsepnya seperti apa, terminologinya apa aja, analisis dan juga interpretation dari bisnis dokumen itu seperti apa. Mereka juga harus punya kompetensi atau kemampuan untuk elemen of business case, mereka harus paham tentang business intelligence, teknik dan juga tools. Ya, mereka juga harus bisa mengetahui tentang financial analysis dan juga method for assessing business health, kesehatan dari bisnis itu sendiri. Kalau kita bicara dari sisi evaluasi kritis atau juga critical evaluation, ya kita memiliki KSA atau knowledge, skill, dan ability yang diperlukan untuk mengumpulkan, menganalisis dan data kualitatif dan juga kuantitatif untuk menafsirkan dan mempromosikan temuan yang mengevaluasi inisiatif SDM dan menginformasikan keputusan dan juga rekomendasi bisnis, konsep dan alat utama yang digunakan untuk evaluasi kritis. Salah satu contohnya itu adalah seperti survei assessment tool, source of data, basic concept in statistic, interpretation data and chart, using data to support a business. Itu contoh-contohnya. Bagian dari bisnis cluster adalah salah satunya yaitu kompetensi dari sisi konsultasi. Nah, kalau kita bicara melihat dari sisi konsultasi, ini adalah sesuatu atau KSA yang diperlukan untuk bekerja dengan pemangku kepentingan organisasi dalam mengevaluasi tantangan bisnis dan juga mengidentifikasikan peluang untuk desain, implementasi, dan juga evaluasi inisiatif perubahan. Penting bagi para praktisi TM atau talent management itu ya berkonsultasi dengan organisasinya untuk bisa memiliki dasar yang kuat dalam hal berikut, yaitu teori, model, dan juga proses manajemen perubahan organisasi seperti apa, proses dan juga model konsultasi, termasuk kontribusi konsultasi pada sistem dan juga proses organisasi, teknik konsultasi yang dipakai yang efektif itu seperti apa. Jadi kita harus paham juga dari sisi budaya organisasi, terus juga memahami bidang dan juga batas keahlian seseorang, menetapkan ekspektasi yang wajar, yang nggak berlebihan, terus menghindari janji yang berlebihan. Terus komponen kunci dari interaksi klien yang berhasil, misalnya mendengarkan, kita memberikan empati dan juga komunikasi tindak lanjut. Jadi ini adalah salah satu skill ataupun juga beberapa dasar yang harus dimiliki dari sisi bisnis cluster, khususnya ketika kita bicara tentang konsultasi. Selanjutnya kita melihat dari sisi interpersonal cluster ya, interpersonal cluster. Jadi organisasi itu terdiri dari orang-orang yang sehingga untuk sukses dalam suatu organisasi itu diperlukan kompetensi interpersonal atau hubungan antara orang satu dengan orang yang lainnya. Nah, kalau kita bicara dari sisi global and culture effectiveness rate, itu akan merefleksikan KSA yang diperlukan untuk menghargai dan juga mempertimbangkan perspektif dan latar belakang semua pihak. KSA tadi adalah knowledge, skill, and ability. Jadi meskipun manajemen hubungan atau serta kompetensi lain dalam kelompok antar pribadi itu bersifat perilaku, pengetahuan di beberapa bidang utama, maksudnya itu akan membantu memastikan keberhasilan. Nah, contohnya adalah termasuk jenis konflik, gaya resolusi konflik, teknik resolusi konflik itu seperti apa, terus negotiation skill, taktik, strategi, dan juga gaya. Dan mungkin ini akan banyak dipakai kalau mungkin contohnya di industrial relationship ya. Terus area pengetahuan yang terkait dengan keefektifan global dan juga budaya yang dapat membantu siapapun yang mempraktikkan TM itu menjadi sukses. Itu akan meliputi contohnya cultural intelligence, cultural norm, value and dimensionnya, budaya itu seperti apa, teknik untuk membridging individual difference and perception, jadi best practice dan juga for managing globally diverse workforce, dan juga interaksi dan konflik profesional dan juga cultural value. Jadi beberapa hal ini itu perlu dipahami dan harus bisa dikuasai oleh para TM, khususnya kalau kita bicara dari sisi interpersonal cluster. Baik, selanjutnya masih tentang interpersonal cluster. Jadi kalau kita bicara model kompetensi SHRM untuk mendefinisikan komunikasi sebagai salah satu KSA yang diperlukan juga untuk secara efektif menyusun dan juga menyampaikan komunikasi yang ringkas dan informatif untuk mendengarkan dan juga mengatasi masalah orang lain. Jadi kalau kita bicara tentang interpersonal itu skillnya selain konsultasi ya kita juga bicara tentang komunikasi ya. Itu memiliki pemahaman yang kuat tentang hal-hal berikut untuk meningkatkan komunikasi yang efektif. Jadi kalau kita mau memiliki komunikasi yang efektif,
hal-hal berikut, pemahaman tentang hal-hal berikut ini perlu dapat dilakukan, yaitu contohnya adalah elemen of communication, jadi sumber, sendernya siapa, receivernya siapa, message feedbacknya harus seperti apa, memberikan feedback, terus ngomongin tentang general communication teknik itu seperti apa, kita perlu berkomunikasi yang asertif itu seperti apa. Juga yang ketiga adalah communication teknik untuk menspesialisasi situation. Jadi kalau kita bicara communication teknik untuk situasi tertentu, contohnya dalam memberikan feedback, bagaimana memfasilitasi dalam sebuah fokus group discussion itu memerlukan teknik khusus. Ada juga communication teknik untuk spesialisasi situation yang mungkin sifatnya facilitating staff meeting. Nah, itu agak sedikit berbeda. Kalau kita bicara mungkin karena tadi grup mungkin bisa cross function, kalau facilitating staff meeting bisa jadi itu staff kita sendiri. Juga yang keempat adalah communication media, seperti bagaimana komunikasi media melalui telepon, email, itu face to face, presentation, sosial media, itu semua diatur ya. Jadi kalau kemarin kita sempat dengar cerita dari Pak Budi juga bahwa ada rekan kerjanya waktu itu yang mungkin cara komunikasinya di Twitter kah di mana itu tidak terlalu sopan. Nah, hal ini juga perlu dimiliki oleh sebagai seorang HR ya, seorang talent management. Komunikasi di media itu juga perlu diatur, karena saat ini kita sama-sama tahu bahwa media itu juga menjadi tolak ukur kita. Kalau kita di sana bisa berkomunikasi dengan baik, tentunya kita akan dianggap menjadi orang yang baik. Selanjutnya, ketika kita bicara masuk ke HR expertise ya, jadi kita ngomongin tentang HR cluster. Jadi keahlian SDM, pengetahuan teknis diperlukan untuk menjadi efektif dalam profesi apapun. Nah, ini kalau sudah bicara ini memang sebenarnya kompetensi yang harus dimiliki utama oleh talent manajemen adalah ini, karena dari sisi HR expertise-nya sendiri seperti apa. Sebagai satu kompetensi teknis yang termasuk dalam model kompetensi SHRM adalah keahlian HR termasuk dalam klasternya sendiri. Kenapa disebut masuk dalam klasternya sendiri? Ya karena memang kompetensi ini mau tidak mau harus ada, karena sebagai seorang HR expertise. Contohnya ya, diversity and inclusion, employee engagement and retention, dan ngomongin tentang learning and development, jadi training itu akan ada di bawah under ini. Terus juga organizational effectiveness dan juga development seperti apa, talent acquisition. Jadi memang ada 15 kompetensi atau keahlian ini yang memang harus dimiliki oleh seorang SDM atau talent management. Pemahaman dasar tentang hal ini itu menurut para profesional HR yang bekerja itu akan mendukung ruang talent management dan pastinya akan efektif jika bisa dilakukan oleh para talent management ataupun tim HR. Selanjutnya, how behavior HR competencies important to TM. Jadi bagaimana behavior atau perilaku HR competencies itu penting untuk talent management. Bagian ini akan menunjukkan bagaimana masing-masing dari 8 kompetensi SDM itu atau kompetensi SDM atau perilaku itu yang termasuk dalam model kompetensi SHRM itu diatur oleh klaster. Terus kemudian terkait dengan pengetahuan dan juga perilaku yang diperlukan untuk sukses bagi setiap praktisi. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana kompetensi jika dihubungkan dengan behavior jadi kita ngomong kompetensi, kemudian behavior apa yang harus ditunjukkan dari sisi talent management. Contohnya pertama ada 3 ya, jadi kita lihat ada leadership kompetensi dan talent management itu nanti seperti apa. Jadi kompetensinya apa, terus behavior yang harus ditunjukkan apa. Kemudian dari sisi yang kedua adalah kita bicara dari sisi bisnis kompetensi dan juga talent management. Yang ketiga adalah interpersonal kompetensi dan juga TM. Baik, yang pertama kita bicara tentang leadership kompetensi dan juga talent management. Kepemimpinan adalah pusat manajemen dan juga optimalisasi bakat dalam sebuah organisasi. Untuk memahami bakat yang dibutuhkan untuk sebuah kesuksesan organisasi, diperlukan untuk secara efektif memimpin perubahan organisasi. Dalam hal talent management, penerapan kompetensi kepemimpinan dalam satu praktis etis itu sangatlah penting. Jadi kalau kita sudah ngomongin talent management, namanya kepemimpinan tetap akan dibutuhkan. Jadi kepemimpinan itu akan dibutuhkan dimanapun. Leadership itu akan dibutuhkan baik dalam dunia HR, talent management maupun fungsional, dari sisi operasional, leadership akan sangat berpengaruh.
Dari tabel 501 untuk contoh tambahan dari perilaku kepemimpinan yang diterapkan pada praktek talent management adalah bisa kita lihat di grafik ya. Jadi kalau kita bicara talent management area, kita bicara tentang contohnya talent acquisition ya. Kompetensi apa sih yang diperlukan di talent acquisition? Itu yang kedua, tentang leadership and navigation, sama ethical practice. Nah, kemudian kalau kita bicara kompetensi leadership and navigation, kita bicara leadership behavior untuk yang perlu diaplikasikan untuk talent management apa? Yaitu creating a strong and attractive employment brand by fostering employee engagement and positive organizational culture. Jadi dengan meng-create strong dan attractive employment brand, jadi branding yang kuat dan juga atraktif dengan fostering employee engagement, nah, jadi meningkatkan employee engagement dan juga positive organization culture. Itu otomatis itu adalah behavior yang harus muncul ketika kita bicara kompetensi leadership and navigation. Contoh-contoh yang lain nanti bisa dilihat sendiri oleh rekan-rekan di dalam tabel. Ya, kita melihat bagaimana penerapan bisnis kompetensi dan juga behavior di dalam talent management. Jadi kalau kita bicara tentang bisnis kompetensi, kita juga harus melihat kompetensinya apa, terus di behavior apa yang harus muncul ketika itu diaplikasikan di dalam talent management. Jadi tujuan dari manajemen bakat adalah untuk mengoptimalkan bakat kolektif untuk mencapai tujuan bisnis. Dengan demikian, baik bakat maupun manajemen bakat tidak dapat dipisahkan dari yang namanya konteks bisnis, itu jelas. Jadi kalau kita lihat di tabel 50.2 untuk contoh lain tentang bagaimana kompetensi bisnis itu berlaku di dunia talent management. Kita juga bisa lihat di sana bahwa praktisi talent management itu yang sangat ahli dalam apa yang mereka lakukan itu dapat membantu memastikan bahwa seluruh organisasi itu melakukan apa yang dapat dilakukan untuk mendorong kesuksesan organisasi berdasarkan bakat terbaik. Jadi bisa kita lihat kalau contohnya tadi talent acquisition masih sama ya, kita ngomongin talent management area tentang talent acquisition. Contohnya kita bicara tentang kompetensi business acumen atau keakuratan bisnis. Berarti apa sih behavior yang harus diaplikasikan untuk talent management? Contohnya applying knowledge and understanding of the broader organization and strategy to answer talent question and about employment opportunity ya. Jadi bagaimana kita bisa mengaplikasi knowledge dan juga understanding pemahaman tentang broader organisasi yang lebih luas dan juga strategi untuk menjawab para talent question ya, tentang talent question, pertanyaan dari para talent ya kan, tentang employment opportunity ya, tentang opportunity untuk bisa bekerja. Ketika kita bicara cluster tentang interpersonal kompetensi, hubungannya dengan talent management behavior, apa yang harus dimunculkan. Jadi kita harus sama-sama tahu bahwa praktisi TM itu harus bekerja dengan orang lain dalam organisasi, tapi juga harus membantu organisasi bekerja secara lebih kolaboratif dan efektif. Ya, dengan demikian kelompok kompetensi interpersonal ini sangat penting untuk penggunaan talent manajemen yang efektif dalam satu organisasi. Manajemen hubungan yang efektif itu akan membantu memperkuat ikatan antara karyawan dan juga kepemimpinan mereka dan menyelesaikan potensi konflik di antara karyawan berbakat. Komunikasi adalah kompetensi yang mendasari semua yang kita lakukan sebagai manusia, yang menjelaskan seringnya dimasukkan dalam model kompetensi perusahaan. Salah satu tren terbaru dalam SDM saat ini adalah membangun kapasitas SDM untuk berpikir dan bertindak seperti pemasar, dan juga pemasaran adalah tentang komunikasi. Jadi kalau kita kemarin juga sempat belajar ya, jadi talent management itu diharapkan juga bisa seperti para sales ya, itu bisa membangun kapasitasnya bertindak seperti para sales, pemasar. Jadi harus bisa, karena kalau kita sudah bicara pemasar, artinya kita di sana juga belajar proses komunikasi, kita belajar proses negosiasi, proses negotiation skill, dan juga coaching, dan juga mungkin ada teknik komunikasi yang lain. Yang penting adalah bagaimana seorang talent management itu bisa menjual agar organisasi kita bisa menjadi lebih menarik di mata orang lain. Nah, kita akan bicara tren apa yang akan berdampak pada relation antara TM dan juga HR competencies. Kita sama-sama tahu bahwa TM dan HR itu akan terus berkembang. Bagaimana pentingnya dan juga berdampak pada kompetensi HR dalam kaitannya dengan praktek TM, talent management itu akan berubah secara bersamaan. Di gambar bisa kita lihat ada 5 makro trend yang spesifik yang akan memiliki relevansi dalam hubungannya yang sedang berlangsung. Ditunjukkan dalam gambar sebelah ini adalah bahwa
kita tahu bahwa makro trend itu adalah pergeseran yang terus-menerus yang menyebar ke arah beberapa fenomena di tingkat global. Jadi 5 hal inilah yang secara tidak langsung akan mempengaruhi atau yang berdampak pada relationship antara TM dan juga higher competencies. Pertama yaitu contohnya adalah mengembangkan metode dalam mengelola dan mendukung parental leave. Kemudian juga meningkatkan penggunaan sumber non-tradisional untuk mengatasi kesenjangan keterampilan. Continue growth gig economy. Maksudnya gig economy itu adalah sistem tenaga kerja bebas ya, di mana perusahaan hanya mengontrak pekerja independen dalam jangka waktu pendek atau pekerja dalam waktu tertentu istilahnya. Kemudian penerapan yang diperluas dari pengambilan keputusan sumber daya manusia yang berbasis fakta. Dan juga ketergantungan yang lebih besar pada pendekatan integrasi untuk manajemen kinerja. Jadi hal-hal inilah yang akan berpengaruh pada relationship antara talent management dan juga HR competencies. Baik, dari apa yang sudah dijelaskan tadi, berikut adalah summary dari chapter 50. Jadi kita sama-sama tahu bahwa kompetensi SDM itu telah menjadi bagian dan juga profesi SDM selama bertahun-tahun. Itu sudah ada. Apakah Departemen SDM atau TM itu berfungsi sebagai pemilik utama dan juga pelaksana dari talent management dalam sebuah organisasi atau berbagi talent management dengan pemimpin organisasi lainnya. Kompetensi yang diperlukan untuk sukses pada dasarnya sama dan mencerminkan kompetensi yang diperlukan untuk kesuksesan kepemimpinan. Selanjutnya, model kompetensi yang kuat untuk profesi HR ataupun yang khusus untuk talent management itu dapat sangat berguna bagi individu yang mempraktekkan talent management, baik dalam peran talent management yang berdedikasi atau sebagai pemimpin di area fungsional lainnya. Model kompetensi SHRM ini akan menyajikan 9 kompetensi SDM yang mencerminkan kompetensi kepemimpinan, bisnis, interpersonal, dan juga teknis yang penting dalam peran kepemimpinan. Jadi dengan demikian sangat penting lah ya bahwa fungsi talent management itu termasuk akuisisi bakat, peningkatan bakat, mobilitas bakat, dan juga penempatan bakat. Rahasia kesuksesan dari talent management di area ini ada dalam aplikasi dan juga pelaksanaannya. Jadi proses eksekusinya seperti apa? Semakin efektif profesional HR dan juga TM yang dilatih dan berpengalaman secara formal di 4 area ini, dan bekerja secara kolaboratif dengan orang lain dalam organisasi untuk mengelola bakat, semakin sukses organisasi tersebut. Selain itu, siapapun yang memiliki tanggung jawab TM atau talent management dapat mengembangkan kemahirannya dalam kompetensi ini menggunakan metode yang sama seperti yang digunakan oleh profesional HR. Terakhir, summary adalah praktisi yang menerapkan praktik talent management untuk membantu organisasi mereka memenangkan perang untuk bakat, serta untuk meningkatkan karir mereka sendiri perlu terus membangun kemahiran mereka di bidang ini, meningkatkan kompetensinya, dan juga mengasah kemampuannya dari sisi talent management. Sekian dari saya untuk chapter 50. Terima kasih. Terima kasih atas paparannya. Untuk bab selanjutnya akan saya Ayu Putri jelaskan. Bab ini menjelaskan mengenai developing the talent developers. Bagian ini menjelaskan mengenai framework talent development dan pathway professional development. Lalu slide selanjutnya adalah mengenai ATD. ATD adalah Association for Talent Development. ATD ini adalah sebuah asosiasi non-profit yang memberikan jasa pengembangan talent di tempat kerja. ATD diciptakan dengan tujuan membentuk proses onboarding yang baik, mengembangkan leaders, serta membantu talent membangun karirnya. Organisasi ini sendiri pun dibentuk pada tahun 1943 dengan pengalaman mendidik trainer dan talent selama lebih dari 70 tahun. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ATD itu penting? ATD penting bagi mereka yang ingin mengembangkan karir serta mendapatkan sertifikasi profesional. Sertifikasi profesional yang ditawarkan oleh ATD sendiri ada 2, yaitu Associate Professional in Talent Development atau disingkat ATDP, dan Certified Professional in Learning and Performance atau CPLP untuk sertifikasi yang lebih advance. Lalu slide selanjutnya adalah mengenai Talent Development Framework yang dimiliki ATD. Jadi dalam penyampaian materi edukasinya, ATD memanfaatkan berbagai media dan program yang mencakup publikasi, artikel, webcast, event atau acara, konferensi, serta event internasional. Salah satu contoh event ATD adalah ATD Techknowledge, sebuah konferensi tahunan yang diselenggarakan secara besar-besaran dan membahas mengenai penggunaan dan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan kapabilitas peserta atau talent.
Lalu bagian kedua ini adalah mengenai program dan pelatihan yang ditawarkan oleh ATD guna menciptakan dan mengembangkan talent serta pemimpin yang memiliki kompetensi tinggi. Pada list ini terdapat jenis program-program dan pelatihan yang disediakan oleh ATD, antara lain business partnering, online learning, human performance improvement, hingga project management. Lalu bagian ketiga adalah di ATD kompetensi model. Model kompetensi diciptakan agar dapat membuat standarisasi kemampuan para peserta pelatihan melalui sertifikasi. Pada bagian ini, terlihat diagram di sebelah kanan yang menjelaskan secara simpel kompetensi apa saja yang ingin dijangkau oleh ATD. Secara garis besar, ada 10 area of expertise yang menjadi kompetensi keunggulan ATD, dan ada 6 foundational competencies. Foundational competencies mencakup business skills yang dapat membantu talent development profesional dalam menentukan strategi bisnis partner yang sesuai untuk organisasi tempat mereka bekerja. Lalu melanjutkan sebelumnya, model ini juga dapat membantu business partners dalam membangun nilai yang tinggi bagi organisasi. Area of expertise pada model ini juga sangat bervariasi dan ditujukan agar dapat saling melengkapi gap knowledge dan skill yang dibutuhkan oleh talent development profesional. Berikut adalah breakdown kompetensi model ATD berdasarkan kategori-kategorinya. Antara lain, yang pertama instructional design, yaitu merancang dan mengembangkan konten pembelajaran formal dan menggunakan berbagai metode yang ada. Lalu training delivery bertugas untuk memberikan solusi pembelajaran informal dan formal dengan cara yang menarik dan efektif. Lalu learning technologies menerapkan berbagai teknologi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran dan kinerja tertentu. Lalu selanjutnya ada evaluating learning impact, adalah penggunaan metrik pembelajaran dan analitik untuk mengukur dampak pembelajaran dan solusi kinerja. Lalu selanjutnya adalah managing learning programs. Di sini mereka memberikan kepemimpinan untuk melaksanakan strategi people, organization, serta melaksanakan proyek dan kegiatan pembelajaran. Lalu selanjutnya adalah integrated talent management, yaitu adalah proses pembangunan budaya, kapabilitas, kapasitas, dan keterlibatan organisasi melalui akuisisi bakat dan pengembangan karyawan. Lalu ada coaching, yaitu penerapan proses sistematis untuk menggeser individu, tim, dan organisasi dari keadaan yang saat ini ke keadaan yang mereka inginkan. Lalu ada knowledge management, yaitu penangkapan, pendistribusian, dan pengarsipan modal intelektual untuk mendorong berbagai pengetahuan dan kolaborasi. Lalu ada change management, yaitu penerapan proses sistematis untuk menggeser individu, tim, dan organisasi dari keadaan saat ini ke keadaan yang diinginkan. Lalu terakhir adalah performance improvement, yaitu penerapan proses sistematis untuk menganalisis kesenjangan kinerja manusia dan menutupnya. Lalu melanjutkan bagian sebelumnya, di antara data yang digunakan untuk membuat kurikulum pengembangan talent secara profesional, ATD sering meminta masukan dari anggotanya yang mencakup komunitas global, perihal apakah mereka ingin memiliki expertise yang unik, lebih dan berbeda. Hal ini membuat ATD Certification Institute berupaya untuk mengembangkan program sertifikasi berbasis penilaian di skala expert dan master. Masing-masing didasarkan pada salah satu bidang keahlian dalam model kompetensi ATD. Lalu program sertifikat master dan expert terbaru dari ATD sendiri meliputi penyampaian pelatihan, desain instruksional, konsultasi kinerja, hingga pembinaan. Setiap program ini sendiri membutuhkan instruksi secara langsung dan penilaian untuk mendemonstrasikan penguasaannya. Lalu bagian selanjutnya adalah mengenai penjabaran detail kompetensi yang diterapkan oleh ATD. Berikut adalah daftar expertise dan target kompetensi apa saja yang ditargetkan oleh ATD. Antara lain dari kategori instructional design. Pada kategori ini tujuan utama adalah merancang dan mengembangkan konten pembelajaran informal dan formal menggunakan berbagai metode, antara lain identifikasi pendekatan pembelajaran yang tepat, penerapan teori belajar, analisis, pemilihan teknologi, serta pengintegrasian opsi teknologi dan evaluasi desain pembelajaran. Lalu selanjutnya untuk kategori training delivery, kategori pelatihan ini bertujuan untuk memberikan solusi pembelajaran informal dan formal dengan cara yang menarik dan efektif. Pembelajaran mencakup antara lain pengelolaan lingkungan belajar, penyampaian tujuan dan penyelarasan, hingga penciptaan iklim belajar yang positif. Lalu pada bagian selanjutnya adalah learning technology,
yang bertujuan untuk menerapkan berbagai teknologi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran tertentu. Beberapa aspeknya antara lain penggunaan teknologi secara efektif di berbagai bidang keahlian dan mengidentifikasi kapan dan penerapannya dalam pengembangan talent. Lalu selanjutnya adalah evaluating learning impact, di mana aspek ini bertujuan untuk menggunakan metrik pembelajaran dan analitik untuk mengukur dampak solusi pembelajaran yang mencakup hal-hal seperti identifikasi ekspektasi pelanggan hingga menganalisis dan menafsirkan data. Lalu selanjutnya adalah managing learning programs, yang bertujuan untuk memberikan pelatihan kepemimpinan guna melaksanakan people strategy di organisasi, seperti melaksanakan proyek dan kegiatan pelatihan. Aspek-aspek dalam kategori ini juga mencakup penerapan visi, strategi, action plan, hingga pengelolaan staff. Lalu kategori selanjutnya adalah integrated talent management, yang mengevaluasi bagaimana talent membentuk budaya, kapasitas, dan keterlibatan organisasi melalui strategi talent development yang ada. Dalam melakukan ini, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah mempromosikan tempat kerja berkinerja tinggi, hingga memfasilitasi proses perencanaan dan pengembangan karir. Lalu selanjutnya adalah coaching, yaitu penerapan proses sistematis untuk meningkatkan kemampuan orang lain, dengan cara menetapkan tujuan, mengambil tindakan, dan memaksimalkan strength yang dimiliki. Hal ini dapat dicapai melalui penciptaan awareness, pengelolaan akuntabilitas, hingga pemenuhan pedoman etika dan standar profesional. Lalu, bagian terakhir adalah mengenai change management dan performance improvement. Pada change management, kriteria pelatihan ini berupaya untuk menerapkan proses sistematis untuk menggeser individu, tim, dan organisasi dari keadaan saat ini ke keadaan yang diinginkan melalui berbagai approach seperti pemberian feedback hingga memfasilitasi perencanaan strategis untuk perubahan dan mendukung intervensi perubahan. Lalu yang terakhir adalah performance improvement, di mana pelatihan berupaya menerapkan sistematis untuk menganalisis kesenjangan kinerja manusia yang dapat dilakukan melalui analisis sistem, pengumpulan data, hingga evaluasi proyek. Untuk foundational kompetensi sendiri, terdapat berbagai skala penilaian, mulai dari business skills yang menilai dan menerapkan keterampilan berbisnis, penanaman pola pikir global yang mengakomodasi adanya perbedaan budaya, hingga penanaman pengetahuan industri, dan literasi teknologi yang berfokus pada kesadaran akan pentingnya teknologi yang ada. Dalam membangun pathway karir yang efektif, ada baiknya organisasi menerapkan stackable credentials atau credential yang dapat ditumpuk. Stackable credential dapat didefinisikan sebagai bagian dari serangkaian urutan kredensial yang dapat diakumulasi dari waktu ke waktu dengan tujuan membangun kualifikasi individu dan membantu mereka untuk bergerak di sepanjang jalur karir ataupun menaiki tangga karir ke pekerjaan yang berbeda dengan potensi bayaran yang lebih tinggi. Stackable framework sendiri menyediakan struktur sehingga praktisi dapat terlibat dengan ATD untuk pertumbuhan profesional mereka. Mereka dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan baru mereka untuk membangun momentum pengembangan karir ke tingkat pengembangan profesional yang ingin mereka capai. Mereka yang berhasil menyelesaikan program sertifikat seri ATD Master dapat menerapkan pengetahuan mereka ke arah kredensial tingkat berikutnya. The Associate Professional in Talent Development diluncurkan pada tahun 2017. The Associate Professional in Talent Development atau disingkat APTD dirancang untuk mengenali kompetensi dalam komponen inti pengembangan bakat yang mencakup penyampaian pelatihan, desain instruksional, dan teknologi pembelajaran dengan elemen tambahan untuk mengevaluasi dampak pembelajaran dan pola pikir global. Sertifikasi APTD mengharuskan kandidat berhasil lulus ujian pengetahuan dan kelayakan untuk mengikuti ujian yang membutuhkan 2 atau 3 tahun pengalaman, serta keberhasilan dalam menyelesaikan salah satu program seri master ATD yang disetujui. Pemegang sertifikasi APTD perlu disertifikasi ulang setiap 3 tahunnya. Lalu bagian selanjutnya adalah bagaimana membina budaya belajar yang sangat penting untuk keterlibatan karyawan dan talent management. Tim pengembangan bakat yang berkualifikasi tinggi adalah sumber daya yang tak ternilai bagi organisasi. Penelitian yang ada menunjukkan bahwa adanya korelasi antara talent development dan engagement karyawan. Jika karyawan terlibat adalah kontributor bottom line, talent development akan berkorelasi positif dengan keterlibatan karyawan, di mana diharapkan sebagian besar organisasi mempromosikan budaya pembelajaran dan dapat melakukan sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan fungsi pengembangan bakat yang berkembang. Dalam laporan 2016 yang berjudul Building a Culture of Learning, The Foundation of a Successful Organization, temuan utamanya meliputi
Yang pertama, hanya 31% organisasi memiliki budaya belajar yang kuat. Namun, 71% profesional talent development setuju sampai tingkat yang tinggi bahwa budaya pembelajaran menghasilkan tingkat engagement karyawan yang sangat tinggi. Organisasi yang unggul dalam pengembangan bakat talent development secara strategis diakui setiap tahunnya dengan pemberian penghargaan ATD's Best Award. Organisasi-organisasi ini menjadi tolak ukur dalam pelaporan tahunan State of Industry. Di antara lain, mereka menaruhkan lebih banyak jam belajar dan karyawan mereka memanfaatkan peluang belajar dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada organisasi lain. Lalu bagian terakhir adalah mengenai bagaimana para profesional dapat melakukan empowerment talent di tempat kerja. Empowering professionals. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, para talent development profesional diposisikan di organisasi guna mendorong strategic impact. Dengan ada talent development, para pemimpin senior akan melihat dampaknya pada performa karyawan. Untuk alasan ini, sangat penting bahwa para talent development profesional, manajer, dan orang lain yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan talent dapat turut mengembangkan keterampilan serta pengetahuan mereka sendiri. Pemimpin yang berkomitmen pada manajemen talenta yang sangat baik juga harus berkomitmen serta memastikan bahwa fungsi pengembangan talent memiliki sumber daya manusia yang memadai dan dapat memberikan value setinggi mungkin pada perusahaan. Sekian paparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Alam. Terima kasih. Selanjutnya, kita masuk ke bab 52, chapter 52, Evolving Organization Development for the Future. Pada bagian 7 dari bukunya Berger ini, Talent Management Competencies for Leaders and Professional. Di dalam chapter 52 ini akan dijelaskan apa itu Organization Development, mengapa Organization Development itu penting untuk kesuksesan organisasi, lalu juga kompetensi apa yang harus dimiliki oleh praktisi Organization Development yang kompeten. Bab ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dari 4 perspektif OD atau Organization Development. Yang pertama, asal mula Organization Development. Yang kedua, konteks dan kompleksitas Organization Development saat ini. Yang ketiga, definisi dan kompetensi Organization Development saat ini. Yang keempat, landasan Organization Development untuk masa depan. Selanjutnya, asal-usul OD atau Origins of OD. Pada tahun 1939, OD dimulai dari studi Kurt Lewin tentang sistem sosial, di mana Kurt Lewin memberikan nilai-nilai sosial inti dari demokrasi, kepercayaan pada potensi manusia, dan juga penyelidikan ilmiah. Lalu nilai-nilai tersebut menjadi anchor penelitian OD dan intervensi oleh orang lain, seperti Richard Beckett dan Douglas McGregor di perusahaan General Mills. Lalu juga menjadi anchor penelitian OD dan intervensi oleh Robert Black, Jane Mouton, dan Herb Shepard di Esso, sekarang ExxonMobil, dulunya Esso. Meskipun pekerjaan OD pada kedua perusahaan tersebut tidak saling terkait, tidak ada kaitannya, namun OD di perusahaan tersebut itu asalnya dari training sensitivitas dengan T-Group atau kelompok training yang dimulai di National Training Laboratories yang didirikan oleh Lewin. Lalu pada tahun 1960 dan 1970-an, nilai-nilai Lewin memberikan dasar atau landasan yang kokoh di mana oleh sekelompok ilmuwan dan psikolog pada masa itu diperkuat lagi dengan landasan dengan mengembangkan praktek dan model seperti pendekatan ilmiah, dinamika kelompok, konsultasi proses, perubahan terencana, dan apresiasi terhadap orang dan potensinya. Lalu masuk ke sekitar tahun 1980-an dan juga 1990-an, Bob Marsack di dalam bukunya Making Sense of Organizational Development itu membandingkan sejarah OD dengan OD yang sudah mulai berkembang pada tahun tersebut tentang kekuatan penelitian tindakan dan keterlibatan engagement intervensi grup yang besar, grup-grup yang besar melakukan intervensi dan juga penyelidikan apresiatif, perubahan yang berkelanjutan serta keragaman dan inklusi. Di dalam membantu untuk mengubah organisasi, tantangan utama praktisi OD adalah tetap setia pada asal dan akar OD itu sendiri. Begitulah cari organisasi, pastinya dengan bantuan para praktisi
dapat memanfaatkan luasnya cabang yang saling berhubungan di pohon keluarga OD menurut Masak tahun 2013. Selanjutnya, definisi klasik dari OD. Sejak tahun 1969, definisi OD berasal dari Richard Beckett dalam pengembangan organisasi, strategi, dan model. Beckett mengatakan pengembangan organisasi atau OD merupakan upaya-upaya yaitu diantaranya perencanaan, plan, seluruh organisasi, wide organization, dikelola dari atas atau top level. OD itu dikelola dari atas atau top level, dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi serta menggunakan pengetahuan ilmu perilaku behaviors melalui intervensi terencana dalam proses organisasi. Definisi tersebut diciptakan Beckett pada masa era industrialisasi ketika sebuah organisasi bekerja seperti mesin yang dapat diandalkan dan juga saling terkait seperti roda gigi. Jadi oleh karena itu, intervensi OD di seluruh organisasi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Banyak dari kebutuhan tersebut berasal dari tantangan di dalam pabrik, lalu juga masalah-masalah yang dibahas di kantor pimpinan, serta meningkatnya persaingan pasar di Amerika Serikat. Ketika masuk ke era informasi dan digitalisasi, itu membuat bidang OD ini untuk beradaptasi dengan kebutuhan baru organisasi. Jadi ketika era informasi dan juga digitalisasi itu OD itu meled atau memimpin sebuah organisasi itu untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di era informasi dan juga digitalisasi. Selanjutnya, konteks dan kompleksitas organization development pada hari ini. Perjalanan OD, organization development, dari awalnya hingga hari ini paling balik dijelaskan oleh perspektif Heraclitus, yaitu tidak ada yang permanen kecuali perubahan. Evolusi OD tercermin dari transformasi di dalam organisasi yang merespons sejumlah perubahan tersebut. Perubahan-perubahan yang terjadi yang ditandai oleh situasi VUCA, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, membuat para praktisi OD semakin mengintensifkan upaya mereka dalam membantu para pemimpin dan organisasi dalam menavigasi perjalanan OD. Jadi seiring dengan situasi VUCA yang perubahan-perubahan yang terus-menerus terjadi, para praktisi OD ini atau ilmu OD ini, mereka makin intensif membantu para pimpinan organisasi. Lalu pekerjaan OD saat ini terus didasarkan pada ilmu perilaku dengan menghormati potensi orang, pekerjaan kelompok, dan juga keterlibatan individu di seluruh organisasi. Praktisi OD juga terus menggunakan pendekatan ilmiah berbasis data dalam penelitian dengan pendekatan terencana yang memberikan wawasan tentang kondisi di dalam dan juga di luar organisasi. Lanjutan dari konteks dan kompleksitas OD pada hari ini, dengan perkembangan yang sedang berlangsung dan juga perubahan yang diperlukan untuk mengatasi peluang, opportunities maupun tantangan, para pemimpin dalam organisasi memandang praktisi OD itu sebagai mitra. Istilah praktisi OD pada hari ini itu telah diperluas yang mencakup 3 kategori, yaitu konsultan OD, spesialis di bidang yang terkait dengan OD, dan juga pemimpin dalam organisasi. Jadi istilah praktisi OD itu saat ini mencakup pada 3 kategori tersebut. Yang pertama, konsultan OD. Awalnya, label praktisi OD diterapkan pada konsultan OD internal dan juga eksternal yang biasanya dibekali dengan pelatihan, pengembangan keterampilan, dan pengalaman mempraktikkan OD. Lalu pada saat ini, ada juga spesialis di bidang seperti sumber daya manusia, manajemen bakat, kualitas, strategi, dan manajemen perubahan yang telah memperoleh kompetensi OD dengan mereka bekerja dengan para konsultan OD itu, konsultan-konsultan OD yang berpengalaman dalam proyek OD di seluruh organisasi. Jadi spesialis-spesialis di bidang yang lain, di bidang SDM, talent manajemen, kualitas, manajemen strategi, manajemen perubahan, itu juga bisa dibilang
praktisi OD karena mereka bekerja bersama dengan konsultan OD yang berpengalaman tadi di dalam proyek-proyek organisasi development di organisasinya. Lalu yang ketiga, kategori yang ketiga, pemimpin organisasi adalah kelompok praktisi OD yang berkembang pesat. Pemimpin seperti spesialis telah memperoleh keterampilan OD melalui pengalaman kerja berdampingan dengan praktisi OD dan dengan mengembangkan keterampilan tersebut melalui pelatihan-pelatihan. Para ahli OD berbagi perspektif bahwa seiring dengan kecepatan perubahan yang terus meningkat, begitu pula kebutuhan pemimpin untuk menjadi praktisi OD yang terampil. Karena dibutuhkan lebih banyak praktisi yang terampil, semakin banyak kebutuhan akan kejelasan dalam definisi dan kompetensi OD. Jadi para pemimpin-pemimpin ini juga bisa masuk ke dalam kategori praktisi OD karena mereka juga memperoleh keterampilan OD yaitu melalui bekerja sama dengan para praktisi OD yang lain, dan juga mereka mengikuti pelatihan-pelatihan tentang organization development. Selanjutnya, definisi organization development pada saat ini. Jadi sejak Beckhardt dan beberapa pionis dari OD memberikan definisi, pandangan, dan juga nama pada OD, banyak interpretasi yang muncul yang meng-highlight atau menyoroti aspek-aspek yang berbeda dari OD itu sendiri. Beberapa definisi yang ditampilkan pada buku yang di-highlight atau di crop di slide ini, yaitu organization development adalah sekumpulan pengetahuan dan praktek yang meningkatkan kinerja organisasi dan juga pengembangan individu, memandang organisasi sebagai sistem yang kompleks yang ada di dalam sistem yang lebih besar yang masing-masing memiliki atribut dan derajat keselarasannya sendiri. Intervensi organization development dalam sistem ini adalah metodologi dan juga pendekatan inklusif untuk perencanaan strategis, pemilihan organisasi, keragaman, dan keseimbangan kehidupan bekerja atau work-life balance. OD adalah aplikasi di seluruh sistem dan transfer pengetahuan ilmu perilaku untuk pengembangan yang direncanakan, yang ditingkatkan, dan juga strategi-strategi yang dikuatkan, struktur dan proses yang mengarah pada efektivitas organisasi. Definisi yang lain menyebutkan bahwa OD adalah lompatan transformatif menuju visi yang diinginkan di mana strategi dan sistem yang selaras dalam konteks budaya dengan gaya kepemimpinan yang inovatif dan otentik yang menggunakan dukungan alat-alat yang mempunyai teknologi tinggi atau berteknologi tinggi. Sedangkan definisi yang lain berdasarkan pada set nilai-nilai atau serangkaian nilai-nilai, lalu juga penerapan ilmu perilaku, behaviors, dan teori sistem terbuka. OD adalah proses perubahan terencana di seluruh sistem yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan, yang dengan cara meningkatkan kesesuaian dimensi organisasi seperti lingkungan eksternalnya, misi-misinya, strategi organisasinya, leadership-nya, culture-nya, struktur, sistem informasi dan penghargaan, rewards, dan juga serta kebijakan-kebijakan dan prosedur kerjanya. Kesamaan poin dari definisi-definisi OD tersebut adalah: 1. OD adalah proses yang terencana di organisasi secara luas. Jadi untuk keseluruhan organisasi, OD itu merupakan proses yang terencana yang digunakan di organisasi secara luas. Jadi mencakup keseluruhan organisasi. Yang kedua, OD menggunakan teknologi ilmu perilaku, behavioral sciences technologies. Yang ketiga, OD dirancang untuk membantu individu dan juga budaya organisasi
untuk mendorong kinerja organisasi atau untuk mencapai performance organisasi. Selanjutnya, current OD competencies atau kompetensi OD pada saat ini. Di dalam buku disebutkan bahwa para peneliti yang meneliti kompetensi OD itu terutamanya mereka meneliti di beberapa bidang seperti interpersonal skill dan self-management skill, general consultation skill, pengetahuan OD, dan juga pengetahuan bisnis. Jadi dari studi-studi itu dan studi-studi yang lainnya mendorong Sullivan, Rothwell, dan Worley, para peneliti-peneliti itu untuk memulai melakukan penelitian kompetensi OD pada tahun 2010 dan menghasilkan kompetensi yang dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu OD proses kompetensi dan self as instrument kompetensi. OD proses kompetensi itu ada 32 dan self as instrument kompetensi ada 33. Di dalam tabel diperlihatkan untuk OD proses kompetensi seperti kompetensi marketing, itu kompetensi labelnya ada ability to describe OD process, kemampuan untuk mendescribe proses OD, number of itemnya ada 7, terus quickly assess opportunities for change, itu number of itemnya ada 4, clarify outcome and results, hasil yang jelas dan juga sumber-sumbernya, itu number of itemnya ada 3, develop relationship, membangun hubungan, itu number of itemnya ada 2, make good client choice, itu number of itemnya ada 1. Itu adalah kompetensi yang proses kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang marketing. Lalu di sisi kanannya kompetensi self as instrument atau kompetensi yang harus dimiliki oleh personelnya, itu seperti self mastery, itu juga sudah harus master di bidang marketing, itu ada number of item ada 13. Ability to evaluate change, kemampuan untuk mengevaluasi perubahan, itu juga ada 6 number of itemnya. Clarify data needs, kebutuhan data yang jelas, itu ada 4. Manage data transition, sustain momentum, itu ada 8. Keep information flowing, menjaga informasi tetap mengalir, itu number of itemnya ada 7. Itu adalah kompetensi yang dibutuhkan bagi personelnya atau orangnya atau praktisinya atau si pemangku jabatan OD-nya dalam bidang marketing. Lalu juga kompetensi label untuk startup, proses kompetensi OD-nya itu seperti set the condition for change, address power, build cooperative relationship, clarify roles. Ini juga ada peran-peran yang jelas. Proses kompetensinya itu ada 4 untuk startup. Lalu juga self instrument kompetensinya atau personal kompetensinya, integrity, theory and practice, ability to work with large system, manage the aspiration, participatively create a good action plan. Itu adalah kompetensi label yang harus dimiliki oleh personelnya OD. Lalu untuk yang proses kompetensi yang diagnosis, feedback, itu seperti research methods, keep the information flowing, clarify data needs, keeping an open-minded, data relevance. Lalu proses kompetensinya atau personal kompetensinya atau self as instrument kompetensinya, apply research method appropriately, manage diversity, imagination skill, focus on relevant issue, clarify roles. Jadi para peneliti ini membagi 2 untuk kompetensi OD saat ini, yaitu kompetensi proses OD dan satu lagi personal kompetensi OD. Masih lanjutan dari halaman sebelumnya mengenai kompetensi OD pada saat ini, pada sekarang ini, yang tadi dibagi 2, ada
kompetensi prosesnya OD dan juga kompetensi personalnya OD. Selanjutnya action planning, kompetensi labelnya proses kompetensi OD, yaitu creating and implementation plan 1, number of item ada 4, creating and implementation plan 2, number of item ada 3, facilitate the action plan process, obtain commitment for leadership, atau memperoleh komitmen dari pimpinan, itu number of item ada 2. Lalu action planning kompetensi yang harus dibutuhkan oleh si pemangku jabatan OD, address power, clarify outcomes, hasil yang jelas, keep an open-minded regarding data, tetap open-minded, merujuk pada data, stay current with technology, jadi tetap dengan teknologi yang terbaru yang saat ini. Itu kompetensi label yang harus dibutuhkan, yang harus dipunyai oleh personel OD, pemangku jabatan OD pada saat ini. Lalu selanjutnya intervention, kompetensi prosesnya OD, kompetensi labelnya adalah adjust, implementation, transfer, ownership of the change. Lalu self-as instrumen kompetensi atau personal kompetensinya yang harus dimiliki adalah apply effective entrepreneurial skill, set appropriate expectation. Selanjutnya untuk evaluasi, kompetensi proses OD diantaranya adalah ability to evaluate change, kemampuan untuk mengevaluasi perubahan, use evaluation data to adjust change, menggunakan data-data yang sudah dievaluasi untuk mengadjust perubahan. Lalu untuk kompetensi label self as instrument kompetensi atau personal kompetensi yang harus dimiliki oleh si pemangku jabatan OD, yaitu let data drive action, manage ownership of change. Selanjutnya adoption, kompetensi labelnya untuk kompetensi proses, manage adoption and institutionalization. Terus personal kompetensinya atau self as instrument kompetensinya, be mindful of process. Dan terakhir aspiration atau pembagian, OD proses kompetensinya yang harus dimiliki adalah manage the aspiration, master self, be available to multiple stakeholder, ability to work with large scale client, kemampuan untuk bekerja dengan klien yang banyak, yang besar, manage diversity, manage perbedaan-perbedaan, be current in theory and technology, maintain a flexible focus, possess broad facilitation skill, be comfortable with ambiguity, nyaman dengan ambigu atau tidak pastian ya. Lalu untuk self instrument kompetensi atau personal kompetensi yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan OD, untuk aspiration itu adalah think systematically, berpikir secara sistematis, comfort with ambiguity, nyaman dengan ambiguity, ketidakpastian, action plan with the result in mind, involve leadership, terlibat dalam kepemimpinan, be credible, menjadi kredibilitas, be quickly study, harus belajar dengan cepat, monitor the environment, memonitor lingkungan, network your service, jaringan pelayanannya, make good client choice, get leadership commitment. Itu semua terdiri dari 32 item kompetensi label untuk kompetensi proses untuk seorang OD. Lalu juga ada 33 item self as instrument competencies atau kompetensi personel dari pemangku jabatan OD. Selanjutnya penulis juga merangkum most important kompetensi OD yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang OD practitioner. Ini rangkuman ini dihasilkan dari survei yang dilakukan oleh The Wired kepada 50 praktisi OD yang kemudian dirangkum kembali oleh penulis menjadi beberapa kompetensi, seperti misalnya kompetensi knowledge of OD,
kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang praktisi OD, yaitu knowledge of OD. Seorang praktisi OD harus mempunyai tujuan, histori, nilai-nilai, konsep, intervensi yang lalu dan yang saat ini, praktek yang lalu dan saat ini, dan juga keterampilannya, apa yang membuat suksesnya organisasi, dan juga critical role of leadership atau peran-peran kritikal dari seorang pemimpin. Itu knowledge of OD, kompetensi knowledge of OD yang harus dimiliki. Kompetensi selanjutnya adalah interpersonal skills. Passion, apa yang kamu lakukan, mempunyai gairah kamu, apa yang kamu kerjakan. Lalu juga genuine concern for others, memiliki perhatian yang tulus kepada orang lain, kesadaran dan juga kemauan untuk belajar yang tinggi, tumbuh, dan juga menjadi model apa yang kamu ajarkan, mempunyai kemampuan untuk membangun kepercayaan, dan juga mempunyai semangat dan rendah diri, attitude, sikap yang rendah diri yang untuk bisa membantu orang lain itu sukses. Lalu kompetensi selanjutnya yang harus dimiliki oleh praktisi OD itu adalah sound philosophical and ethical basis for practicing OD within organization, untuk mempraktikkan OD-OD di dalam organisasi. Kompetensi selanjutnya conceptual skills, mempunyai kemampuan untuk melihat big picture, lalu juga sistem perspektif dan konsep untuk dan desain the intervention and change process yang sesuai dengan kebutuhan klien. Kompetensi selanjutnya consultation skill in gaining entry, proposal writing. Ini skill-skill yang harus dimiliki atau kemampuan yang dimiliki oleh praktisi OD, menulis proposal, contracting for change, teaching and communication idea, diagnosing what is going on, data koleksi, analisis, dan tim umpan balik, mengimplementasikan perubahan, accomplishing goals, belajar dari proses. Kompetensi selanjutnya yaitu training and development skills, particularly skill in educating people on the importance of OD, utamanya kemampuan untuk mengeducate orang tentang pentingnya OD, perubahan dan juga transformasi. Kompetensi selanjutnya adalah communication skill, kemampuan atau keterampilan mendengarkan, memfasilitasi, interview, conflict resolution, coaching, overcoming resistance to change, and giving candid, straightforward, helpful feedback. Dan yang terakhir, kompetensi yang dibutuhkan adalah understanding of business, memahami bisnis dari organisasi itu sendiri, understanding fundamental and operation of business. Jadi ada sekitar 3, 4, 5, 6, 7, ada sekitar 8 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang praktisi OD. Selanjutnya adalah fondasi OD untuk masa depan. OD Network merilis Global OD Practice Framework pada konferensi tahunan tahun 2016. Dan framework ini juga ada di situsnya OD Network di www.odnetwork.org. OD Network ini bikin framework itu berdasarkan masukan-masukan dari hampir 1000 praktisi OD, para scholar, dan juga para pemimpin organisasi. Framework tersebut menetapkan 5 kapabilitas utama, yaitu system change expert, efficient designer, business advisor, credible strategist, dan informed consultant.
dan 15 kompetensi berbeda dari masing-masing 5 kapabilitas utama tadi. Itu ada misalnya system change expert, itu ada system change leader, culture builder, dan inovator. Lalu kapabilitas efficient designer itu ada 3 kompetensi. Terus business advisor juga ada 3 kompetensi, credible strategist ada 3 kompetensi, dan inform konsultan itu juga ada 3 kompetensi. 15 kompetensi ini adalah kompetensi-kompetensi yang dibuat oleh atau dikumpulkan oleh OD Network yang menurut mereka dibutuhkan oleh para praktisi OD pada saat ini, di dalam lingkungan bisnis saat ini, dan juga mungkin lingkungan bisnis untuk masa depan. Gambar di atas ini atau di slide ini menampilkan framework tersebut dan juga 15 kompetensi yang berbeda. Untuk sistem change expert atau kapabilitas utama sistem change expert itu kompetensinya ada 3, sistem change leader, culture builder, dan juga inovator. Sistem change leader itu ya mampu memimpin perubahan, transformasi, dan juga selaras dengan perubahan lingkungan yang sangat cepat di dalam lingkungan organisasi. Lalu culture builder itu mempromosikan kesehatan dan juga vitality organisasi untuk membuat lingkungan bisnis yang terpercaya. Lalu inovator membuat strategi untuk gangguan-gangguan. Ketika terjadi gangguan, dia bisa membuat strategi-strategi, lalu juga membuat terobosan-terobosan, transformasi dan inovasi. Itu kompetensi yang dibutuhkan di dalam kapabilitas sistem change expert. Lalu kalau efficient designer itu juga ada 3 kompetensinya, efficient designer, proses fasilitator, dan data synthesizer. Efficient designer ya mampu mengaplikasikan solusi teknologi, mampu mengaplikasikan solusi berdasarkan teknologi dan juga meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi. Lalu proses fasilitator itu mampu memfasilitasi debat-debat yang produktif dan juga memberikan ide-ide untuk tujuan perusahaan atau organisasi. Data sintesis itu mampu mengintegrasikan dan juga menerjemahkan informasi yang menonjol ke dalam wawasan yang relevan. Kapasitas yang selanjutnya, business advisor, itu kompetensinya adalah strategic catalyst, result oriented leader, dan juga trusted advisor. Strategic catalyst itu mampu mengembangkan reputasi sebagai pemimpin bisnis dengan ketajaman bisnis yang kuat. Lalu result oriented leader, leader yang berorientasi pada hasil, mengukur, memonitor, dan juga mengadjust strategi untuk mendapatkan dampak-dampak atau hasil-hasil yang diinginkan. Lalu trusted advisor, advisor yang terpercaya, itu membangun jaringan dan juga relation serta hubungan dengan partner. Kapabilitas selanjutnya credible strategist, itu juga ada 3 kompetensi, credible influencer, collaborative communicator, dan juga globally diverse integrator. Credible influencer itu mampu membuat dialog-dialog yang secara struktur untuk menciptakan dampak dan memaksimalkan hasil yang diinginkan. Collaborative communicator ini juga mereka mampu untuk mendesain dan juga mendeliver komunikasi yang efektif, strategi komunikasi yang efektif. Lalu global diverse integrator ini integrator yang beragam, mampu menciptakan lingkungan yang inklusif untuk orang-orang dari semua identitas dan juga dari beragam budaya. Yang terakhir, kapabilitas yang terakhir adalah inform consultant atau konsultan yang terinformasi atau bisa mampu memberikan informasi-informasi. Ini juga ada 3 kompetensinya, exemplary consultant, emotionally intelligent leader, dan long life learner and practitioner. Exemplary consultant atau konsultan yang bisa menjadi contoh itu effectively contract
for goals, jadi mampu membuat kontrak-kontrak yang efektif untuk tujuan perusahaan, hasil perusahaan, dan juga sumber dayanya. Emotionally intelligent leader, ini leader yang punya kemampuan emosional yang baik, yang bagus, mampu membaca secara efektif kebutuhan-kebutuhan dari para stakeholder dan juga mendemonstrasikan ketangkasannya, kelincahannya, dan fleksibilitasnya. Long life learner and practitioner, belajar sepanjang hidupnya dan juga sebagai praktisi sepanjang hidupnya. Ini mampu mendemonstrasikan kepemimpinannya khususnya di bidang OD dan tetap mengikuti dan menerapkan pendekatan ilmu perilaku klasik dan juga ilmu behavior perilaku yang terus berkembang sampai dengan saat ini. Jadi ini adalah 5 kapabilitas utama fondasi OD untuk masa depan beserta 15 kompetensi yang dibutuhkan bagi praktisi OD. Selanjutnya adalah fondasi OD untuk masa depan. OD Network merilis Global OD Practice Framework pada konferensi tahunan tahun 2016. Dan framework ini juga ada di situsnya OD Network di www.odnetwork.org. OD Network ini bikin framework itu berdasarkan masukan-masukan dari hampir 1.000 praktisi OD, para scholar, dan juga para pemimpin-pemimpin organisasi. Framework tersebut menetapkan 5 kapabilitas utama, yaitu System Change Expert, Efficient Designer, Business Advisor, Credible Strategist, dan Informed Consultant. Dan 15 kompetensi berbeda dari masing-masing 5 kapabilitas utama tadi. Itu ada misalnya System Change Expert, itu ada System Change Leader, Culture Builder, dan Innovator. Lalu kapabilitas Efficient Designer itu ada 3 kompetensi. Terus Business Advisor juga ada 3 kompetensi, Credible Strategist ada 3 kompetensi, dan Informed Consultant itu juga ada 3 kompetensi. 15 kompetensi ini adalah kompetensi-kompetensi yang dibuat oleh atau dikumpulkan oleh OD Network yang menurut mereka dibutuhkan oleh para praktisi OD pada saat ini di dalam lingkungan bisnis saat ini dan juga mungkin lingkungan bisnis untuk masa depan. Gambar di atas ini atau di slide ini menampilkan framework tersebut dan juga 15 kompetensi yang berbeda. Untuk System Change Expert atau kapabilitas utama System Change Expert itu kompetensinya ada 3, System Change Leader, Culture Builder, dan juga Innovator. System Change Leader itu ya mampu memimpin perubahan, transformasi, dan juga selaras dengan perubahan lingkungan yang sangat cepat di dalam lingkungan organisasi. Lalu Culture Builder itu mempromosikan kesehatan dan juga vitality organisasi untuk membuat lingkungan bisnis yang terpercaya. Lalu Innovator membuat strategi untuk gangguan-gangguan. Ketika terjadi gangguan, dia bisa membuat strategi-strategi. Lalu juga membuat terobosan-terobosan, transformasi, dan inovasi. Itu kompetensi yang dibutuhkan di dalam kapabilitas System Change Expert. Lalu kalau Efficient Designer itu juga ada 3 kompetensinya, Efficient Designer, Proses Fasilitator, dan Data Synthesizer. Efficient Designer ya mampu mengaplikasikan solusi teknologi, mampu mengaplikasikan solusi berdasarkan teknologi dan juga meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi. Lalu proses fasilitator itu mampu memfasilitasi debat-debat yang produktif dan juga memberikan ide-ide untuk tujuan perusahaan atau organisasi. Data sintesis itu mampu mengintegrasikan dan juga menerjemahkan informasi yang menonjol ke dalam wawasan yang relevan.
Kapasitas yang selanjutnya business advisor itu kompetensinya adalah strategic catalyst, result oriented leader, dan juga trusted advisor. Strategic catalyst itu mampu mengembangkan reputasi sebagai pemimpin bisnis dengan ketajaman bisnis yang kuat. Lalu result oriented leader, leader yang berorientasi pada hasil, mengukur, memonitor, dan juga mengadjust strategi untuk mendapatkan dampak-dampak atau hasil-hasil yang diinginkan. Lalu trusted advisor, advisor yang terpercaya itu membangun jaringan dan juga relation serta hubungan dengan partner. Kapabilitas selanjutnya credible strategist, itu juga ada 3 kompetensi: credible influencer, collaborative communicator, dan juga globally diverse integrator. Credible influencer itu mampu membuat dialog-dialog yang secara struktur untuk menciptakan dampak dan memaksimalkan hasil yang diinginkan. Collaborative communicator, ini juga mereka mampu untuk mendesain dan juga mendeliver komunikasi yang efektif, strategi komunikasi yang efektif. Lalu global diverse integrator, ini integrator yang beragam, mampu menciptakan lingkungan yang inklusif untuk orang-orang dari semua identitas dan juga dari beragam budaya. Yang terakhir, kapabilitas yang terakhir adalah informed consultant atau konsultan yang terinformasi atau bisa mampu memberikan informasi-informasi. Ini juga ada 3 kompetensinya: exemplary consultant, emotionally intelligent leader, dan long life learner and practitioner. Exemplary consultant atau konsultan yang bisa menjadi contoh itu effectively contract for goals, jadi mampu membuat kontrak-kontrak yang efektif untuk tujuan perusahaan, hasil perusahaan, dan juga sumber dayanya. Emotionally intelligent leader, ini leader yang punya kemampuan emosional yang baik, yang bagus, mampu membaca secara efektif kebutuhan-kebutuhan dari para stakeholder dan juga mendemonstrasikan ketangkasannya, kelincahannya, dan fleksibilitasnya. Long life learner and practitioner, belajar sepanjang hidupnya dan juga sebagai praktisi sepanjang hidupnya. Ini mampu mendemonstrasikan kepemimpinannya khususnya di bidang OD dan tetap mengikuti dan menerapkan pendekatan ilmu perilaku klasik dan juga ilmu behavior perilaku yang terus berkembang sampai dengan saat ini. Jadi ini adalah 5 kapabilitas utama fondasi OD untuk masa depan beserta 15 kompetensi yang dibutuhkan bagi praktisi OD.